Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Inmas TV, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Bersama saya Asep Abu Bakar akan menemani pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, yang tentunya akan memberikan informasi yang menarik, aktual, dan dibahas dalam acara talkshow layanan publik yang insya Allah pada hari ini akan membahas tentang PPG, dan hadir narasumber kita yang sudah luar biasa sekali pada hari ini, yaitu Bapak Peri Irawadi SAG MPD. Beliau adalah Ketua Tim dari PAI Menengah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabar Pak Peri? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Luar biasa, memang jelas terlihat sehat ini. Alhamdulillah. Oke Pak Peri, mungkin saat-saat ini sedang begitu banyak diperbincangkan ya, itu tentang PPG. Nah sebenarnya sih mungkin biar lebih gampang lagi orang mengartikan apa itu PPG, mungkin bisa dijelaskan mungkin Pak Peri. Oke. Jadi begini Kang Asep, PPG ini adalah satu program bagi guru yang belum menjadi guru. Jadi ketika seorang guru itu diangkat, dia masih menjadi tenaga kependidikan. Nah, ketika dia mau jadi guru, dia harus melewati tahap ini, namanya pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru ya. Oke. Nah, itu berlaku kepada seluruh guru yang yang tenaga kependidikan yang alurnya nanti jadi guru, dia harus melalui itu kalau dia mau disebut jadi guru. Oke. Nah, pendidikan guru ini sebenarnya seluruh guru. Jadi seluruh guru ya, baik dia di madrasah, di sekolah gitu ya. Kemudian guru PAI, karena kalau di sekolah itu ada agak berbeda sedikit. Kalau di madrasah setelah dia PPG kan akan mendapatkan TPG, tunjangan profesi guru. Ya. Bedanya kalau di dinas itu dia ada guru mapel PAI namanya, dan ada mapel yang lain. Nah, guru mapel yang lain yang sudah selesai PPG, dia akan TPG-nya akan dibayar oleh dinas. Dinas ya. Sedangkan PAI, guru PAI, baik itu guru dinas maupun guru dari Kemenang, semuanya dibayar oleh Kemenang. Berdasarkan PMK nomor 164 tahun 2010 bahwa penganggaran untuk tunjangan profesi guru pendidikan agama itu dialokasikan dananya di Kementerian Agama. Jadi semua TPG yang untuk guru PAI itu Kementerian Agama yang Kementerian Agama. Kembali kepada PPG ini, kebetulan wilayah tugas saya, tusi saya itu adalah mempersiapkan guru-guru PAI yang guru-guru PAI yang akan di PPG-kan. Nah, memang sekarang sedang lagi ramai, dan ini juga merupakan instruksi dari Presiden Prabowo yang sebelum diangkat presiden, beliau menyatakan akan mensejahterakan guru. Nah, tidak ujuk-ujuk dia langsung dapat kesejahteraan 2 juta kalau guru non PNS, kalau guru non ASN. Kalau ASN itu kan 1 kali gaji pokok. Yeah. Jadi dia harus melalui tahapan dulu. Salah satunya adalah PPG. Okay. Nah, PPG ini setelah dilaksanakan, baru guru-guru itu akan mendapatkan kesejahteraan sebesar 2 juta. 2 juta ya. Ini perlu dipahami, bukannya 2 juta tambahan. Jadi 2 juta. Sekarang ini kan sudah ada guru yang non PNS yang sudah dibayar sertifikasinya. Besarannya adalah 1,5 juta. Nah, ketika PPG tahun ini selesai laksanakan, kalau yang baru PPG dia langsung dapat 2 juta. Tapi kalau yang sudah lama dia tambahannya 500 jadi 2 juta. Jadi seluruhnya 2 juta. Sedangkan ASN itu sebesar 1 kali gaji pokok. 1 kali gaji pokok. Oke, yang selanjutnya Pak Peri ya. Terkait dengan PPG ini, apakah termasuk dalam program Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Selatan atau menyeluruh? Ya. Begini Kang Asep, kita ini adalah instansi vertikal. Jadi kita bergerak melakukan program-program itu adalah berdasarkan program-program dari Bapak Menteri Agama, dengan KMA, PMA, instruksi, edaran segala macamnya kita disesuaikan dengan apa yang sudah dicandangkan oleh Menteri Agama. Kebetulan Menteri Agama
dalam programnya adalah menuntaskan PPG guru. PPG guru. Baik guru madrasah maupun guru PAI yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Karena nantinya kan setelah dia PPG, Kementerian Agama yang bayar. Nah, sedangkan guru dinas adalah dinas. Kemudian program Menteri Agama ini dibuat juga oleh Direktorat PAI namanya. Direktorat PAI, ya. Nah, salah satu programnya adalah itu tadi, menuntaskan PPG 2024 sehingga guru-guru ini akan mendapatkan kesejahteraan sebesar 2 juta. Nah, tahun ini Direktur PAI sudah membuat timeline penyelesaian PPG guru PAI ini. Jadi tahun 2025 ini kalau target dari Presiden itu 2 tahun. 2 tahun. Nah, tapi kalau PAI ini akan berusaha 1 tahun saja. Jadi 95.000 sekian guru PAI itu akan dituntaskan tahun ini. 95.000 itu se-Indonesia. Se-Indonesia dengan PPG-nya dalam 4 angkatan atau istilah kami itu 4 batch. Dari 4 batch itu batch 1, 2, 3, 4. Jadi ada angkatan seperti itu, angkatan 1 sampai 4. Sedangkan kalau di madrasah itu kemungkinan 2 tahun karena jumlahnya lebih banyak dari situ. Karena mungkin seluruh guru-guru yang ada di madrasah ya. Iya, 400.000 lebih. Kalau kita kan hanya 102, tapi yang bisa ikut. Jadi gini, mungkin PPG itu ada dua macam. Satu PPG Daljab, satu PPG Prajab. PPG Daljab itu bagi yang belum jadi guru tapi sudah ngajar. Maksudnya Daljab tadi dalam jabatan. Dalam jabatan ya. Kalau dia sudah ngajar tapi belum sertifikasi, nah dia PPG-nya Daljab. Nah, tapi ada ketentuan, minimal TMT mengajarnya 30 Juni 2023. Artinya kalau dia TMT-nya 30 Juni ke bawah atau terakhir 30 Juni 2023, dia pasti akan di PPG-kan di 2025 ini. Berbeda dengan yang Prajab. Prajab ini adalah guru yang memang dianggap belum jadi guru, belum pernah mengajar, walaupun dia mengajar di 2024. Karena batas TMT-nya itu 30 Juni, berarti 30 Juli atau 1 Juli itu sudah tidak bisa lagi ikut Daljab. Makanya nanti kita akan ada 2. Untuk sekarang kita sedang konsentrasi di Daljab, PPG Daljab. Nah, Sumatera Selatan ini jadi ada mekanisme masih. Jadi tidak, tidak ketika saya belum PPG langsung bisa ikut, enggak. Dia ada mekanisme. Dia pendaftaran kita menggunakan aplikasi siaga yang digunakan oleh guru-guru PAI. Nah, ketika itu dibuka untuk mendaftar, mereka harus mendaftar dulu. Yang daftar inilah yang akan diproyeksikan di angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 dan angkatan 4. Nah, nanti dulu nih berbicara dengan kuota nanti dulu nih. Kayaknya udah nggak sabar nih pemirsa ya. Untuk memperdengarkan berapa sih kira-kira kuota untuk PPG ini Sumatera Selatan nih? Nah, kalau secara data kita dapat dari aplikasi siaga, tapi kita juga dapat dari pusat. Kalau secara total sama, sekitar 6.947. 6.947. Kalau secara angka, tapi dari pusat ternyata sudah dibagi 2, sudah dipecah 2. Ada yang Daljab, ada yang Prajab. Nah, untuk yang Prajab kita sekarang ini sudah terdaftar sebanyak 3.637. Jadi sudah lebih dari separuh yang diproyeksi oleh pusat. Dari 3.000-an ya. 3.000 lebih. Itu jadi yang sudah mendaftar di aplikasinya. Yang 3.000 sekian ini sudah dianggap 100% lah, hampir 100% bahwa dia akan PPG. Gitu. Karena sudah daftar. Istilahnya sudah yakin karena PPG, karena dia sudah daftar ya. Nah, ini perlu juga saya sampaikan bahwa itu kan masih 1.000-an lebih tuh yang belum daftar. Nah, yang 1.000-an lebih ini nanti akan tetap diakomodir. Nah, sekarang kan lagi ini nih pada tahap berikutnya gitu ya. Lagi ribut Pak, saya ini 2007 ngajarnya kok nggak bisa daftar. Nggak bisa daftar. Nah, ternyata memang ada beberapa permasalahan di sistem sehingga dia tidak bisa daftar. Tapi itu akan tetap karena angkatannya sampai 4. Nah, yang sekarang terdaftar sudah 37.000 se-Indonesia. Sedangkan kemungkinan kita tahap 1 ini 35.000. Berarti kemungkinan kita
bisa. Nah, ada satu lagi yang agak gimana nih Pak iya, Ferry? perlu kami sampaikan. Guru ini kan guru dinas. Oke. Guru dinas yang ngajarnya di dinas. Di dinas. Tapi sertifikasinya kita yang bayar. Oke, artinya di dinas itu di SD, SMP, dan SMA ya. Oke. Termasuk di TK. Oh, ada TK juga. ya, Jadi ada juga ya. itu pure guru dinas. Dinas, oke. Baik itu PNS-nya, ASN-nya ataupun guru honor itu kan tetap dia di dinas dan aplikasi mereka menggunakan Dapodik. Dapodik, betul. Kita pakai siaga. Nah, ketika mereka lulus kan kita yang bayar. Makanya dari Direktur PAI memberikan surat ke gubernur, wali kota dan bupati, tolong biaya PPG ini bantu. Dengan harapan biaya PPG itu dibantu ya. oleh Pemda. Kemudian setelah dia selesai kita yang bayar PPG-nya. Itu pernah ditawarkan oleh Pak Direktur. PPG sekarang kan hanya 800.000. Sebelumnya kan 5.500.000. Sedangkan TPG-nya nanti ketika 2025 mulai dibayar, dia pensiun 2050, 25 tahun itu kemenang yang bayar. Bayar TPG-nya. Betul. Ditantang oleh Direktur, gimana kalau kami membiayai PPG tapi dinas yang bayar TPG-nya? Kira-kira bandingnya tuh gimana antara di kaki bukit sampai bukit yang paling tinggi gitu. Iya, betul. Nah itu. Jadi tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang masuk bantuan itu, Pak. Sudah banyak yang masuk, sudah ada ya gitu. Sudah ada. Oke, siap. Insyaallah mudah-mudahan terakomodir keseluruhannya ya. Jadi sudah beberapa Pemda melalui dinas provinsi, dinas Kota Palembang, dinas Muara Enim, dinas Pali, dinas Empat Lawang, kemudian Oku Timur. Alhamdulillah sudah ada. Sudah kalau di data kami ini yang sudah dibiayai Pemda ini sebanyak 1.627. Wah, banyak juga ya. Dari 3.000 tadi ya, 3.000 tadi ya. Hampir lebih separuh ya kali, separuh yang dibiayai Pemda. Nah, ini yang dikhawatirkan, Pak, gimana kalau kami guru ini yang tidak dibiayai Pemda? Iya, betul, gimana itu, Pak? Apakah nanti tidak ikut PPG? Pasti ada ya, jangan seperti khawatir, itu kan. itu nanti akan ada pembiayaan tersendiri. Makanya yang pasti terdaftar dulu. Ketika dia sudah terdaftar, ya hampir 100% dia akan PPG. Nah, selanjutnya Pak Ferry, ini mungkin hal yang terpenting untuk para guru semuanya, mungkin cara untuk mengikuti PPG itu bagaimana, seperti itu kan. Mungkin sebagian ada yang belum tahu tadi kan, ada yang sudah tahu, tapi dia kesulitan, itu bagaimana itu Pak Ferry? Jadi gini, tadi dari awal saya sampaikan bahwa seluruh guru itu akan diusahakan untuk di PPG-kan. Mengikuti PPG. Tapi kan harus ada mekanismenya, tidak begitu. Pak, saya belum daftar, tidak. Harus mendaftar melalui aplikasi siaga. Nah, di aplikasi siaga itu ada beberapa yang harus dipenuhi. Pertama, ijazah. Jadi kita ini untuk guru PAI ini tidak sembarangan, dia SH. Ijazahnya sarjana hukum, sarjana ekonomi, nggak bisa dia. Nggak bisa walaupun dia ngajar PAI. Jadi misalnya saya ngajar di SD, background saya adalah guru matematika. Tapi saya ngajar PAI di sekolah, di SD nih. Ketika daftar dia tidak bisa, karena background pendidikannya tidak. Jadi secara tidak langsung mungkin harus linear Pak Ferry? Harus linear. Nah, linear ini alhamdulillah sekarang sudah ada 52 atau 53 prodi yang bisa ikut, termasuk dulu bahasa Arab tidak bisa. Nah, sekarang sudah bisa, tapi bisa bahasa Arab, tapi TMT-nya harus di bawah 2019. 2019 ya. Di tarbiyah itu ternyata kan ada dulu namanya KI, Kependidikan Islam. Ya, betul. Kemudian ada MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Nah, itu awalnya tidak bisa. Tapi sekarang setelah ada pengembangan yang mungkin potensinya memang arahnya ke pendidikan, diperbolehkan. Nah, jadi tidak serta-merta saya guru PAI saya ikut. Yang kedua, dia harus S1. Harus wajib. S1, ya, dulu karena kita masih daripada ndak ada guru, siapa aja yang SMA ngajar gitu. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Bahkan diproyeksikan ke depan bahwa guru yang sudah sertifikasi yang belum S1 nggak bisa dibayar lagi. Tapi untuk sekarang masih tahap, karena kita ini kan karena ini guru dinas, jadi kita ngacu juknisnya masih ke dinas juga. Jadi jangan ada perbedaan antara guru PAI dengan guru mata pelajaran umum yang di dinas. Kemudian juga nanti dia harus memiliki surat izin dari pimpinannya. Itu yang terpenting juga. Iya, karena
walau bagaimana pasti akan mengganggu proses belajar mengajar. Nah, apakah nanti dipersiapkan pengganti atau apa. Kemudian surat fakta integritas. Jadi dia menyatakan bahwa dia siap dan data-data yang diberikan itu adalah yang betul. Jadi kan bisa jadi kalau 1000 yang daftar kan ada aja yang terlewat di waktu diverifikasi oleh Kanwil. Betul. Nah, kemudian yang terakhir adalah surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat. Jadi surat keterangan sehat ini mungkin ya karena ini kan kalau dulu masa waktu PPG-nya itu 4 sampai 6 bulan Pak Asep. Kang Asep. Tapi sekarang hanya 45 hari. Jelas kalau dia 45 mungkin lebih padat kan? Iya, mungkin betul. lebih jadwal lebih padat gitu ya. Menguras tenaga. Kami sendiri terus terang belum tahu mekanismenya. Kalau yang 6 bulan 4 bulan itu sudah paham lah karena sudah tergambar tahu, karena sudah beberapa tahun yang lalu sudah gitu ya. Sudah tahun. Nah, memang yang kami utamakan perpal itu adalah ijazah. Jadi kalau ijazahnya tidak linear, harus S1 dan linear gitu ya, dengan dari yang diampu ya. Iya, yang sudah kita perpal oleh diverifikasi oleh Kanwil itu ada 3.638. Ketika daftar nama itu kami unduh, kok jadi 37. Oh, itu kenapa itu Pak? Jadi karena kami ini kan perpal kan nggak bisa saya sendiri atau staf sendiri. Jadi kan ada tim gitu ya, ada 4 orang yang verifikasi 3.000 ini. Ternyata ada yang lapor, Pak, ini saya tolak 1. Kenapa ditolak? Dibuka lagi, ternyata dia salah satu yang linear adalah psikologi Islam. Oh, psikologi Islam. Ternyata yang bersangkutan psikologi saja. Jadi kalau psikologi Islam itu pasti dari PTKIN, dari UIN, dari YIN atau dari Tapi kalau psikologi itu kan dari perguruan tinggi umum. Makanya kita tolak itu satu. Gitu. Jadi dari sekian banyak cuma 1 yang ditolak. Oke, selanjutnya mungkin hal terpenting ini Pak Per ya. Hal terpenting apa sih hasil yang diharapkan dengan adanya program PPG ini? Yang jelas kan dari program-program yang dari Presiden, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, intinya adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Tapi memang seperti saya katakan tadi, tidak ujuk-ujuk ketika Pak Prabowo jadi presiden langsung dikasih 2 juta, enggak, karena dia harus ada proses. Karena sebelum Pak Prabowo jadi presiden sudah ada Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, nomor 14 2005, dan itu kalau mau langsung kan harus merubah itu dulu. Nah, jadi walaupun Pak Presiden juga punya keinginan besar mensejahterakan, tapi tahap-tahap tetap dilaksanakan. Nah, tapi itu tadi terminalnya adalah peningkatan kesejahteraan guru. Ya mudah-mudahan. Siap, mudah-mudahan. Nah, memang Pak Asep ketika PPG ini diselenggarakan secara masif, kita ini tidak pernah sampai 3.000 Pak Asep. 1.000 pun kayaknya berat dapatnya. Tahun ini saja kemarin kita hampir 900 sih. 900, tahun 2024. Ditambah dengan yang 2024 selesainya 2025. Permasalahan timbul itu satu, setiap guru yang sudah sertifikasi akan dibayar tunjangan profesi wajib ini Pak Asep. Wajib memenuhi beban kerja 24 jam. Wajib. Keluhan sekarang, yang ada sekarang saja itu masih kurang. Kekurangan 4 jam. Itu. Ditambah kita ini proyeksi 3.000, walaupun tersebar di Sumatera Selatan, otomatis nanti kan akan ini. Palembang ini membiayai 251. Artinya nanti kita anggap saja 200 yang nanti lulus langsung, misalnya. Itu kan perlu jam ngajar. Sekarang dia pasti sudah ngajar, Pak Asep. Tapi saya tidak yakin kalau dia ngajar sudah 24 jam. Tersedia yang ada di situ aja untuk itu. saat ini. Makanya kemarin jalan keluar yang ditempuh oleh Direktur PAI adalah mempermudah mendapatkan jam-jam itu melalui Juknis. Contoh misalnya dulu baca tulis Al-Quran itu tidak termasuk dari bagian mata pelajaran PAI. Boleh asal ada
perwali, perbubda atau pergub yang mengatur yang itu, mengatur gitu. bahwa Oke. BTA ini merupakan bagian dari PAI. Bidang studi. Nah, gitu sekarang ya. sudah dibolehkan. Oh, gitu. Kemudian, Ya. nah kebetulan di Direktorat PAI ini ada yang namanya program siswa mengaji. Nah, jadi bukan baca tulis Al-Quran, siswa mengaji. Program jadi mengaji memang gitu ya. nanti kita terapkan kayak TKTPA. Jadi Iya, iya. satu kelas itu 30 Suatu guru kelas, nih. Iya, betul. Dari 30 siswa. 30 Dari siswa. 30 siswa ini dibuat pemetaan dulu. Oh. Berapa orang yang bisa baca Quran, Quran. berapa orang yang sedang, Masih berapa ikro orang yang tidak mungkin bisa. ya. Nah, Iya, sasarannya yang tidak bisa ini. Jadi bukan berarti Secara keseluruhan? saya ngajar di kelas 1, seluruh kelas 1 tuh diajarin ngaji semua, Quran enggak. gitu enggak. Yang kurang Sasarannya itu ya, yang kurang. yang nggak bisa, Yang nggak bisa tidak gitu bisa ya. atau yang kurang tadi itu yang jadi sasaran. Dan itu bisa dihitung jam. Oke. Maksimal 6 jam. Memang juknisnya belum keluar, tapi bocoran dari kawan-kawan di pusat yang juga ikut mengonsep juknis itu, katanya insya Allah itu akan jadi dapat. Jadi banyak, maksud saya, celah-celah untuk menambah jam itu. Jadi sekarang ini satu sekolah 3 guru, kelasnya 12. Gimana ngaturnya kalau satu kelas 3 jam berarti 36 jam. 36 jam gurunya 3. Berarti cuma dapat 1 kan, sisanya separuh. Nah, Iya, yang betul, 1 saya dapat sama sekali ya, makanya termasuk juga kami rencana bekerja sama dengan Pokjawas dan MGMP itu akan menyelenggarakan kerjasama dengan Balai Diklat tentunya, menyelenggarakan diklat kepala lab keagamaan. Dan itu ekuivalen dengan 12 jam. Jadi wakil kepala sekolah 12 jam, kepala pustakaan 12 jam. Oke. Nah, kepala lab keagamaan 12 jam. Jadi dia kan tinggal cari 6 jam, 12 jam lagi untuk mengajar ya TKTP tadi mungkin bisa jadi ya. Iya, kewajibannya harus ada tatap muka, tidak boleh semuanya jabatan, Ya. kecuali kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tidak mengajar, sama sekali tidak mengajar, dia sebagai manajerial, tapi di dalam program dia sebagai kepala sekolah harus mencantumkan program PAI. Misal, dia mengadakan peningkatan kemampuan baca Tulis Al-Quran Ya. atau mengaji misalnya. Ya. Itu tadi program yang di guru tadi yang dapat ngaji tadi itu jadi program dia. Meningkatkan sarana prasarana ibadah, mau beli mukena, mau beli sajadah atau buat ambal segala macam. Yang jelas ada program yang bentuk fisik dan non fisik. Nah, dia sama sekali tidak mengajar, tapi program itu yang dituntut. Yang dituntut, ya, Jadi ketika awal tahun ajaran dia buat program, di akhir tahun ajaran atau akhir tahun dia membuktikan program. Dibuktikan program Dibuktikan tadi ya. Jadi dibuat di awal, nanti kan kalau di awal kan tidak bisa langsung dibuktikan. Evaluasi Ya, lah gitu ya, evaluasi program nah, tadi. itulah Ya. salah satu tugas pengawas nantinya. Iya, oke. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa Ya. sehingga hasilnya maksimal mudah-mudahan ya. Kemudian memang mengakomodir yang banyaknya guru-guru yang akan mencari pemenuhan beban kerja 24 jam itu. Oke, sebenarnya jamnya itu sebenarnya kalau di Undang-Undang Guru dan Dosen itu 24 sampai 40. 20. Nah, kita nggak usah lah berpikir 30 atau 40, 24 itu dulu yang kita pikir. Penuhi saja dulu 24 ya. Syarat dia itu. Iya. Nah, nanti mungkin semakin banyak ini mungkin ada lagi terobosan-terobosan yang kira-kira bisa. Selama ini kan masih bisa guru yang kekurangan jam dia ngajar di sekolah lain. Saya guru SD boleh ngajar di SMP, ngajar di SMA, ngajar di SMK, tapi dengan mata pelajaran yang sama, rumpun gitu. Jadi nggak mesti harus satu tingkat ya dia. Jadi kalau SD ngajar di SD Iya, semua. betul seperti itu. Seluruh guru SD itu sudah nyari-nyari, saling nyari, nggak ada yang kasih. Nah, kemudian bisa ngajar di madrasah. Oh, bisa. Bisa di rumpun PAI. Jadi fikih, akidah, SKI, Quran hadis. Yang 5 bidang studi tadi ya. 4. Basaran udah masuk. Oh, Basaran nggak masuk. Dia masuk ijazahnya untuk ngajar PAI, tapi untuk pembelajarannya dia tidak masuk. Nggak masuk ya. 4 itu saja. Permasalahan lagi timbul, madrasah kan ratusan ribu juga. Betul. Saya yakin madrasah itu habis oleh guru madrasah. Betul, karena rebutan, jadi tidak bisa. jam. Makanya dia nanti boleh juga mengajar di pondok pesantren. Yang pondok pesantren yang ada madrasah, yang ada kan di pondok pesantren kan ada sekolah dan madrasah.
Ya, betul. Yang penting dia punya izin operasional. Ya. Termasuk ngajar TKTPA boleh nanti. Boleh nah, nanti itu ya. sentuhan dengan Nah, Kang iya, Asep ini. nanti Tapi berkolaborasi ya. Iya, tapi dengan tim LPK nanti. TKTPA-nya itu yang punya izin operasional. Izin operasional, Nggak betul. boleh kalau nggak punya izin operasional. Harapan kita masih mungkin Pak Peri mungkin di sekolah-sekolah yang berada di Dinkes juga mendirikan TPQ mungkin Ya, seperti itu ya. akan Jadi lebih menambah untuk jam pelajaran tadi. Jadi setelah mereka pulang dari sekolah yang umum dilanjutkan dengan sekolah agama. Jadi kalau mengaji itu boleh di sebelum masuk sekolah atau setelah pulang sekolah. Karena kami yakin kalau mengaji tadi dimasukkan di jam pelajaran, saya yakin kepala sekolahnya tidak akan setuju. Iya, betul. Yang sudah aja dia sudah pusing kan untuk ngaturnya, apalagi ditambah lagi mata pelajaran betul, itu. Pak Peri, betul. Termasuk juga kita nanti akan membuat aturan-aturan yang kira-kira jabatan. Kalau selama ini kan ada piket 1 jam. Nah mungkin nanti kalau sudah banyak, jadi piket itu bisa 2 jam, 1 minggu Iya, kan. 1 minggunya, Kemudian betul. ekstrakurikuler itu kan sekarang ini saya ngajar ekstrakurikuler 3, misalnya tahfiz, misalnya, kemudian kaligrafi, kemudian misalnya majelis taklim, itu tetap dihitung cuma 1, nilainya 2. Tetap nilai 1, Iya, nilainya 2 padahal ya. yang diajar 3 misalnya, Oke, tapi tetap dalam seminggu 2. Nah mungkin nanti ke depan, yaitu setiap ekstrakurikuler itu ada nilainya. Kalau sekarang pokoknya mau ekstrakurikuler apa 3, 4, 1, 2, 3 tetap nilainya 2. Nilainya 2 ya. Oke Pak Peri, kayaknya menarik sekali perbincangan kita hari ini. Namun waktu kayaknya ya waktu yang. Mungkin sebelum tutup nih. Iya, Pak silakan Sep. apa yang Sekarang ini disampaikan kan itu, silakan. Lagi stop pendaftaran. Oh, stop dulu ya. Karena batas waktunya sampai tanggal 7 kemarin 1 Februari sampai 7 Februari, kemudian diperpanjang lagi sampai 10 Februari. Sekarang ditutup. Nah nanti kepada beberapa guru kan kita nih masih seribuan yang nih belum sempat daftar ya Iya, di season pertama ini mungkin ya. belum daftar atau dia sudah daftar tertolak, betul. atau dengan macam apapun alasan nanti akan ada verifikasi lagi. Iya, season Atau yang berikutnya gitu. Jadi ya. untuk sementara sabar, nggak usah cari kemana-kemana, pokoknya tunggu saja. Tunggu itu informasi lebih lanjut dari direktorat yang resmi ya. Iya, dari yang direktorat PAI sudah menyampaikan kita tutup dulu yang sekarang karena kuota yang angkatan 1 atau bat 1 ini sudah terpenuhi. Oke. Jadi nanti yang bat 2, bat 3, bat 4 kan belum nih. Nah, nanti akan diberikan lagi Insya Allah, kesempatan. jadi kepada para guru bersabar nih. Ya, bersabar. Jangan pokoknya. sampai nanti ya kemana-mana lah, Iya, betul, cari betul, sana, cari sini. Kami juga, baik di kabupaten, di kota, itu nggak bisa apa-apa dan bohong kalau bisa menjanjikan nanti bisa itu nanti apa kita bantu untuk daftar, nggak bisa itu. Kecuali nanti dibuka resmi dari direktorat melalui. Jadi daftarnya itu tidak manual. Online. Jadi tetap online melalui aplikasi Siaga. Nah, dari aplikasi Siaga. Ya, jadi itu yang perlu saya tekankan. Jadi silakan sabar saja, tunggu saja. Kami juga sekarang sedang mendata siapa-siapa yang tidak bisa daftar, alasan tidak bisa daftarnya apa. Nah, itu nanti kami klasifikasikan, kami laporkan ke pusat. Dan untuk pendaftarannya gratis ya? Oh ya, tidak ada biaya apa-apa. Itu yang terpenting ya, kecuali gimana kecuali paket internetnya. Kalau dia di rumah kan pakai sendiri. Betul ya. Jadi gratis ya untuk guru-guru Sumatera Selatan Indonesia, gratis ya pendaftaran gratis, ya. tidak ada tidak dipungut biaya apapun. Mau gratis tanpa internet ya ke sekolah. Oke Pak Peri, sekali lagi terima kasih Terima kasih, banyak. Mudah-mudahan informasi ini dapat menambah wawasan khususnya untuk para guru semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Peri juga tentunya dapat menambah pengetahuan mereka juga ya, kita semua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini dapat diterima oleh kita semua tentunya, dan informasi ini dapat menyeluruh sampai ke TV Inmas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya kami di sini mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Peri. Ya.